masih rame itu. Kemudian baca mu'awizatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau orang tua kita bilang 3 kul, maka biasanya orang tua istilahkan itu 3 kul. Jadi pada saat cucunya tanya, om, opa, atau mangge, apa dibaca kalau ada apa-apa, ada misalnya ada sakit, ada orang kemasukan setan, dia bilang baca 3 kul. Begitu sudah dibaca 3 kul, dia bilang sudah, cepat sekali. Dia bilang sudah, saya sudah bilang tadi 3 kul. Padahal yang dimaksud itu 3 kul itu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini 3 kul. Kalau dia sebut 4 kul berarti tambah kuliah ayyuhal kafirun. Inilah yang bisa membawa doa kita, yang akan membawa doa kita. Allahumma gfirlaha, ya Allah ampuni dosanya, warhamha, sayangi dia ya Allah, wa'afiha, maafkan dia, wa'fu anha. Ad-du'a wasadaqah hadiyatan lil mauta, kata Rasulullah. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bu, Pak, kita punya saudara ini, ibu kita ini yang meninggal dunia. Mungkin selama hidup di dunia tidak pernah kita kasih hadiah dia. Ya, mungkin saja kita tidak pernah beri hadiah. Tetapi ketika seseorang itu meninggal dunia, kita berikan hadiah yang terbaik. Apa hadiah kita? Pertama doa, dan yang kedua hadiah itu adalah sedekah. Yang mana sedekah? Kalau doa kita sudah paham tadi. Kita sama-sama Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, itu doa kita kirimkan. Yang sedekah mana? Sedekah. Suatu saat seorang sahabat Nabi datang sama Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibuku meninggal dunia, apa anta sadaq alaiha, boleh bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal? Maka Rasulullah mengatakan, nah silakan. Dia tanya lagi, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sakil ma, memberi orang minum air. Sakil ma, memberi orang air untuk minum. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita bukan cuma minum, malam ini sudah ada cucurnya, ada onde-ondenya saya lihat tadi, ya. Kemudian sudah makan lagi. Subhanallah. Semua yang kita makan tadi ini Bapak Ibu, semuanya jadi sedekah. Sedekah untuk siapa? Sedekah untuk almarhumah. Asal dimakan di sini. Kalau yang kita makan di sini itu sedekah. Tapi kalau mau bungkus, ada istilahnya kelompok bungkus-bungkus. Ya, kalau dikasih sama tuan rumah, misalnya ini bawa pulang ke rumah, itu sedekah. Tapi kalau kita mau bungkus sendiri, orang belum habis makan misalnya, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ini diniatkan untuk menjadi sedekah almarhumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mati, kita bicara mati sekarang. Semua yang ada di sini camat, betul? Camat semua. Kalau bupati belum tentu, gubernur apalagi. Kalau camat, semua kita camat. Calon mayat, calon mati. Tidak satu pun kita yang ada ini. Orang tua mati, anak muda mati, pejabat mati, rakyat jelata mati. Mati lampu. Takut lampu, mati juga dia. Saking takutnya dengan mati, nah mati pun hidup, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau seandainya
ada manusia yang hidup lama-lamanya tidak mati-mati, dipastikan Nabi Muhammad orangnya. Karena Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad yang akan membuka pintu surga. Surga diharamkan untuk dimasuki oleh orang lain sebelum Nabi Muhammad yang pertama masuk. Tapi Nabi Muhammad juga mati. Ya. Bagaimana dengan kita? Sedangkan Nabi Muhammad pun dalam Al-Quran Allah sebut wa innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal, akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati. Sekarang kita semua terserah, kurang waktunya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya di belakang, atau saya di belakang bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Ini urusan mati. Mati ini tergantung apa? Tergantung ajal. Ada ajal, Pak. Kalau ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia mempunyai ajal. Apa itu ajal? Ajal itu batas ketetapan umur kita. Kapan kita mau mati, Pak? Ada orang tanya, Ustaz, ciri-ciri mau mati itu bagaimana? Ciri-ciri mau mati itu satu. Orang mati itu artinya rezekinya sedikit demi sedikit sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya lihat tadi kita ini semua yang ada di sini, alhamdulillah masih jauh mati. Kenapa? Karena rezeki kita masih banyak. Betul? Makan tadi masih enak, betul? Masih enak kita makan. Kalau ada orang makan tinggal sedikit dia makan, orang Manado bilang babungkus jo. Ya, setengah mati maka aduh, setengah mati dia bilang makan. Nasi sudah enak, babungkus. Kenapa mati itu orang yang rezekinya sudah dicabut oleh Allah. Pelan-pelan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukuri Pak, kita ini insya Allah masih panjang umur. Mana buktinya orang panjang umur masih bisa tidur. Ada orang di rumah besar ber-AC, kemudian kasur empuk spring bed sampai 7 susun, tidak bisa tidur Pak. Tapi kita biar banyak nyamuk tidur, berarti nikmat tidur masih Allah berikan kepada kita. Ada orang yang makan di restoran saja susah masuknya, tetapi kita alhamdulillah Allah masih berikan nikmat makan yang luar biasa. Maka gunakanlah kesempatan yang masih ada ini. Tidak panjang-panjang ceramah. Satu, kita akan memasuki yang namanya mati. Mati itu disebut dalam Al-Quran berkali-kali. Ya, sebelum proses mati ada nama prosesnya itu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Dari kata Arabnya sakara yaskuru sakran. Apa artinya? Mabuk. Maka ada istilah anak muda sakran. Dia bilang kenapa ente sakran? Maksudnya mabuk, dia mabuk. Bagaimana mati disebut mabuk? Ya, perasaan orang mau mati itu ibarat orang yang mabuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Sakaratul maut. Bagaimana rasanya sakitnya mati? Nabi Isa ditanya, wahai Isa, engkau adalah ruhullah. Nabi Isa adalah ruh Allah, punya gelar begitu. Ditanya oleh sahabatnya, bagaimana rasanya mati? Bagaimana sakitnya mati? Maka Nabi Isa mengatakan, sakitnya mati itu bagaikan seekor burung kecil. Pak, Bu, burung pipit. Mungkin kita pernah lihat kalau orang Parigi bilang burung rone. Itu burung pipit dalam keadaan hidup-hidup, ditangkap, kemudian dibuang di minyak yang panas, yang mendidih. Begitulah rasa sakitnya mati menurut Nabi Isa alaihissalam. Ditanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kalimullah, engkau bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kalau Nabi Musa itu Bapak Ibu, dia bergelar kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Isa itu bicara dengan Allah. Tapi mohon maaf, sama dengan dengar radio, dengar RRI.
dengar suara, tidak ada gambar. Nabi Isa tidak lihat gambar, Pak, dengar suara. Jadi suatu saat Nabi Isa mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku ingin melihat Engkau." Kata Allah, "Tidak bisa, wahai Musa. Aku ini diliputi oleh hijab yang banyak sekali." Allah itu, Pak, diliputi oleh hijab, banyak dinding yang membatasi kita melihat Allah. Tapi Nabi Musa mengatakan, "Walau cuma satu kali saja ya Allah, saya mau lihat wajahmu ya Allah." Kata Allah begini, "Wahai Musa, aku akan bertajalli di gunung itu. Kalau seandainya kau lihat gunung itu masih ada di tempatnya, saufa tarani, engkau akan lihat aku," kata Musa, kata Allah. Begitu Nabi Musa melihat ke gunung, wa ja'alahu dakka, maka gunung itu meledak, meletus, hancur lebur. Nabi Musa pingsan. Dia mau melihat Allah, hancur saja, gunung saja Allah bertajalli di situ, hancur lebur itu gunung. Nabi Musa pingsan. Nabi Musa ditanya, bagaimana sakitnya mati? Maka Nabi Musa mengatakan, sakitnya mati itu bagaikan seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Begitu sakit. Dua nabi. Tetapi ketika ditanya sama Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana rasanya mati itu?" Maka Rasul menjawab, "Yahruju ruhul mu'min min jasadihi." Keluarnya ruh seorang muslim, seorang mukmin dari tubuhnya, kama yahruju sya'ar minal ajin, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Subhanallah. Nabi Isa mengatakan sakitnya mati bagaikan burung yang ditaruh di minyak panas. Nabi Musa mengatakan bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau menjawab, keluarnya ruh orang mukmin itu, kita orang Islam, bagaikan keluarnya rambut dari tepung. Ada tepung, kemudian ada rambut, coba ditarik rambut itu. Begitu mudahnya rambut keluar dari tepung. Maka ada seorang ulama bingung dia, Pak, mana yang benar ini? Kata Nabi Isa sakit, kata Nabi Musa sakit, tetapi kata Nabi Muhammad tidak sakit. Mana yang benar? Akhirnya dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya. Mana yang benar?" Akhirnya dia melakukan riyadhah. Riyadhahnya dia malam tahajud, baca Quran. Siang dia puasa, malam tahajud, siang puasa, malam tahajud, siang puasa, selama 40 hari. Akhirnya di hari ke-40 hari dia tidur, mimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pak, Bu, kalau kita pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad, itu asli. Karena tidak ada jin, iblis, setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Tapi kalau yang lain, bisa saja Nabi Muhammad, Pak, bisa saja iblis yang menyerupai. Jadi bapak-bapak kalau mimpi Jokowi, belum tentu Jokowi. Mimpi ketemu artis, misalnya Vanessa Angel ini, belum tentu. Tapi kalau Nabi Muhammad kita mimpi, itu sudah aslinya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dia tanya, "Bu, Pak, ya Rasulullah, berikan saya petunjuk, mana yang betul, sakit apa tidak itu mati?" Maka Rasul menjawab, "Iqra fi surah Yusuf." Kau baca surah Yusuf. Ini ulama hafal Quran 30 juz. Begitu dia terbangun, Pak, terbangun dia berwudu, kemudian dia mulai baca surah Yusuf dalam Al-Quran. Dia temukan jawabannya di sini. Apa jawabannya? Dalam Al-Quran surah Yusuf Allah menggambarkan bagaimana seorang Yusuf, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, yang ketika itu dia bermimpi 11 bintang matahari, ihda asyara kaukaba, 11 bintang matahari sujud kepada Yusuf. Ini berarti kalau mimpinya ini mimpi benar, Pak, yang mimpi ini Nabi. Maka diramalkan Nabi Yusuf ini akan menjadi nabi dan menjadi orang yang besar. Maka karena ini saudara-saudaranya, Nabi Yusuf itu punya saudara 11 orang. Nabi Yusuf punya saudara 11 orang. Iri hati
Karena Yusuf mendapatkan posisi seperti begitu, akhirnya saudaranya sendiri 11 orang itu berniat untuk membunuh saudaranya sendiri. Ditangkaplah Yusuf, Pak, Ibu. Ditangkap Nabi Yusuf, mereka bawa ke suatu tempat, minta izin sama bapaknya, katanya mau pergi berburu. Ternyata Nabi Yusuf sampai di tengah jalan, mereka taruh dalam sumur. Mereka cebloskan ke dalam sumur. Hampir saja Nabi Yusuf mati, bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya ditemukan oleh seorang yang berasal dari Mesir, seorang menteri. Istri dari menteri yang temukan Nabi Yusuf dalam sumur ini seorang wanita cantik sekali. Subhanallah. Namanya siapa? Dalam Al-Quran disebut dia Zulaiha. Ya Bu, Zulaiha ajmalun nisa fil alam. Wanita paling cantik di dunia saat itu. Subhanallah. Itu kalau diibaratkan, kalau dia minum kopi itu dapat lihat kopi di leher. Masya Allah, bagaimana kan, bagaimana cantiknya itu. Akhirnya ibu-ibu bapak-bapak, begitu dia melihat Nabi Yusuf, tergodalah si Zulaiha ini. Dia melihat Nabi Yusuf, tergodalah Zulaiha, dan dia suka kepada budaknya. Budak kan Nabi Yusuf ditemukan dijadikan budak. Bayangkan Pak, seorang wanita tercantik karena melihat Nabi Yusuf tergoda dengan budaknya. Diajaklah berzina. Tetapi Nabi Yusuf mengatakan, "Inni akhafullah." Jangan wahai Zulaiha, saya takut dengan Allah. Itu Yusuf zaman dulu. Saya tidak tahu kalau Yusuf zaman sekarang. Kalau Yusuf yang dulu mungkin. Kalau Yusuf sekarang, jangan marah, jangan tersinggung ada nama Yusuf. Ini wanita paling cantik, bapak-bapak, ibu-ibu, diajak berzina, menolak. Masih adakah laki-laki seperti itu? Ada, semua di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ada pesawat kita. Ini pengalaman pertama ini. Parigi bukan anu. Di sini Merpati Airlines, Garuda Airlines, tapi kalau di Parigi ceramah Pongko Airlines. Subhanallah. Pak, Bu, lanjut ini, lanjut. Tidak panjang-panjang ini, mau pulang Parigi lagi. Nah, kemudian dikatakan, jadi curhat Pak. Semua wanita-wanita di Mesir bicarakan ini, masalah ini. Masa seorang Zulaiha yang begitu cantik, istrinya menteri, suka sama budaknya yang bernama Yusuf. Kata Zulaiha, perempuan Mesir, kamu belum lihat ini Yusuf. Makanya kamu bicara bahwa saya suka budak, kamu belum lihat. Kalau seandainya kamu lihat, bagaimana caranya Pak? Dia undang seluruh wanita yang cantik-cantik di Mesir, yang sering bicarakan dia, yang sering gibah, yang sering susupo dia. Tahu susupo? Lebih lagi dari Suzuki. Nah itu. Dia undang semua itu wanita-wanita yang Mesir, sampai di rumahnya dia bilang, saya mau pesta. Dia bagikan satu orang satu pisau. Baru pisaunya pisau tajam Pak. Memang dipesan pisau yang tajam. Satu orang satu perempuan itu dikasih pisau. Setelah itu dikasih mangga, dikasih buah-buahan. Dia bilang tolong kupaskan dulu. Jadi ini ibu-ibu semua sibuk. Kupas mangga, ada yang kupas pepaya, pisau tajam. Begitu sedang asik-asiknya ibu-ibu ini kupas mangga, dia katakan sama Yusuf, Yusuf, dalam Al-Quran ini, ukhruj alaihinna, wahai Yusuf, kau keluar, kasih lihat mukamu sama dorang itu perempuan, kasih lihat wajahmu wahai Yusuf. Maka Nabi Yusuf keluar dari dalam kamar, dia lewati ini perempuan yang sedang mengupas mangga. Tanpa sadar, saking gantengnya, saking tampaknya Nabi Yusuf, perempuan-perempuan itu tidak sadar, mereka potong mereka punya jari Pak. Terpotong-potong jarinya perempuan karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, Masya Allah, 100 kegantengan di dunia ini, itu Nabi Yusuf punya setengah 50 setengah. Kalau orang ini sisa. Makanya orang punya muka kasihan pas-pasannya apa ya, kurang 0%. Nabi Yusuf sudah setengah, Nabi Muhammad sudah setengah. Kita dapat apa? Ampasnya semua ini. Jadi jangan mengaku ganteng, mengaku cantik.
Sudah sisa-sisanya itu. Ya. Terjadi Pak. Begitu mereka tanpa sadar mereka potong-potong tangan mereka. Begitulah kata Rasulullah. Ketika kita mati Pak, bagaimana rasanya sakitnya mati? Ketika kita mau mati, Allah perlihatkan surga. Dibius kita Pak. Sakit itu mati, sakit dicabut nyawa kita. Tapi karena Allah bius kita, Allah bius diperlihatkan apa itu surga, apa itu bidadari, apa itu tempatmu itu. Akhirnya tanpa sadar kita tidak rasa lagi sakitnya mati bapak-bapak ibu-ibu. Kita sudah terfokus dengan keindahan itu. Sama dengan ibu-ibu, coba ibu-ibu. Ya, ada istri saya di sini, ada ibu-ibu di sini juga. Ibu-ibu, seandainya ibu-ibu sekarang orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, ibu-ibu, mereka itu kalau melahirkan normal, ya, melahirkan normal. Tapi wanita-wanita zaman sekarang sudah tidak mau normal, ya, paling suka itu sesar, operasi, dibelah perut, ya. Kalau seandainya operasi sesar itu tidak dibius, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak disuntik bius, niscaya ketika ada orang melahirkan mungkin di atas sana dapat dengar sampai sini teriakannya. Bagaimana tidak Pak? Dibelah mentah itu perut. Tapi kenapa mereka tidak rasa sakit? Karena dibius. Begitu juga nanti kita. Kenapa kita tidak rasa sakitnya mati? Karena kita dibius dengan surga yang ada. Tapi dengan syarat. Bagaimana mati enak? Bagaimana mati supaya enak? Kuncinya adalah kita perbaiki kehidupan kita di dunia. Mati itu dua syaratnya saja. Tiket mati iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Kita beriman sama Allah, kita beramal soleh, insya Allah mati enak. Ya. Tetapi kalau selama hidup di dunia tidak beriman, kadang ada yang beriman, percaya Allah, percaya. Agamamu apa? Agama Islam. Salat tidak pernah, ya, anti air, tidak pernah kena wudhu, baru mengharap mau mati enak. Allahu Akbar. Kuncinya saja ini Pak, salat. Pertama, awalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Yang pertama-tama nanti ditanya di hari kiamat salat. Bukan ditanya berapa sedekahmu, belum. Berapa kali naik haji, belum. Berapa kali ini, tapi tanya, Muhammad Nur, kau waktu di dunia sholat tidak? Saya Muhammad Nur, saya. Jangan bilang orang lain nanti ya. Muhammad Nur, kau sholat apa tidak? Kalau saya jawab saya sholat, alhamdulillah. Saya sholat tapi bolong-bolong, ya. Hari ini sholat, besok tidak. 2 hari sholat, 1 minggu tidak. Nah ini yang berbahaya. Apalagi Pak hari Jumat. Tadi hari Jumat ini sebagai akhir ceramah, tidak panjang-panjang. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulu hari. Maka hari Jumat itu ibadah yang paling baik. Hari Jumat itu pertama, kalau laki-laki sholat Jumat. Ditanya, perempuan boleh sholat Jumat? Kalau di Mekah, kalau yang sudah haji di sini, haji umroh, lihat itu di Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, perempuan sholat Jumat juga. Kenapa? Karena tempatnya di sana besar. Laki-laki dengan perempuan punya tempat berwudu perempuan lain, jalannya perempuan ke masjid lain. Tetapi kalau kita di Indonesia ini, masjid kita imut-imut banyak. Kalau mau pergi semua dengan perempuan full masjid, maka laki-laki diutamakan sholat Jumat. Perempuan boleh di rumah, tapi sholat duhur. Nah, hari Jumat itu ada waktu-waktunya Pak. Waktu-waktu yang utama. Waktu utama sholat Jumat itu, kata Nabi, barang siapa hari Jumat dia datang pergi sholat Jumat di masjid pada nafar awal. Apa itu nafar awal? Rombongan pertama jam 9 pagi atau setengah 10 dia sudah ke masjid. Kita lihat itu biasa Pak Imam, pegawai syara, doja, biasa mereka. Jangan cuma Pak Imam. Kalau kita punya waktu Pak, setengah 10 ke masjid.
Kalau hari Jumat, apa pahalanya Ustaz? Pahalanya seperti menyembelih seekor unta. Masya Allah. Ibu-ibu Indonesia ini tidak ada unta, ya. Jangankan kita mau menyembelih unta, kita di Indonesia tidak pernah lihat unta, karena unta itu hewan di padang pasir. Harganya unta mahal sekali, Pak. Maka kalau kita datang hari Jumat jam 9:30 di masjid, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala berkurban unta. Kalau kita datang jam 11, itu bagaikan menyembelih seekor sapi. Masya Allah, unta sapi. Kalau kita datang jam 12 siang masjid, bagaikan kita pahalanya seekor kambing. Tapi kalau kita datang orang sudah khutbah, itu ayam makin turun Pak. Tetapi yang paling banyak, mudah-mudahan di Palu tidak, itu nanti datang masuk ke masjid kalau orang sudah habis khutbah, sudah turun orang khutbah baru dia masuk, dapat telur. Yang paling soe lagi itu nanti sudah takbir Allahu Akbar baru masuk ke masjid, telur busuk. Ya, dapat telur busuk saja. Percuma datang sembahyang Jumat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.